Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Oktapia. Saya akan menjelaskan pasar dalam sistem ekonomi Islam. Definisi pasar. Pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Fungsi pasar. 1. Menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar. 2. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. 3. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. 4. Masalah melakukan pembatasan. 5. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Pasar tradisional dan modern. Pasar terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Tradisional dapat melakukan transaksi tawar-menawar, sedangkan modern tidak dapat melakukan tawar-menawar. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Jika harga turun, permintaan naik dan penawaran turun. Jika harga keseimbangan, maka permintaan seimbang dan penawaran seimbang. Jika harga naik, permintaan turun dan penawaran naik. Pandangan ulama tentang harga. Larangan intervensi harga. Ada sebagian ulama fiqh yang melarang adanya intervensi harga secara mutlak, di antaranya Ibnu Flams dan Ibnu Al-Atsir. Intervensi harga hukumnya haram. Surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka di antara kita, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan intervensi harga. Dasarnya dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga. Dalam hadis lain, Allah lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga. Ibnu Taimiyah Al-Isbah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis atau zahir hadis, bukan terhadap konteks hadis. Namun pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi atau sigot, jangan atau tidak diperbolehkan dan sebagainya. Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat atau masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan kezaliman dan kemiskinan yang merupakan kewajiban negara dan membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Pasar persaingan tidak sempurna. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antar penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Ketidaksempurnaan pasar terbagi menjadi 3, yaitu penyimpangan terstruktur, penyimpangan tidak terstruktur, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar yaitu larangan ikhtiar, membuka akses informasi, dan regulasi harga. Regulasi harga. Regulasi harga harus menunjukkan 3 fungsi dasar yaitu 1. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. 2. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. 3. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam.
khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan, atau mutual goodwill. Kondisi darurat yang dibolehkan pemerintah untuk intervensi harga. 1. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat. 2. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak mau menjualnya. 3. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut. Prinsip-prinsip moral di pasar, yaitu 1. Jujur dalam menakar dan menimbang. 2. Menjual barang yang halal. 3. Menjual barang yang baik mutunya. 4. Tidak menyembunyikan cacat barang. 5. Tidak melakukan sumpah palsu. 6. Longgar dan murah hati. 7. Larangan talaqi al-rukban atau menjemput penjual atau adanya asymmetric information. 8. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. 9. Tidak menyaingi penjual lain. 10. Tidak melakukan riba. 11. Mengeluarkan zakat apabila telah sampai nisab dan haulnya. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar waliyatul hisbah. Hisbah adalah institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas utama hisbah adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar yang moral, melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. Fungsi lembaga hisbah. Fungsi waliyatul hisbah terbagi menjadi 3, yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral. Fungsi ekonomi, yaitu memastikan tercukupi kebutuhan pokok, pengawasan terhadap produk, pengawasan terhadap jasa, pengawasan terhadap perdagangan. Fungsi sosial. 1. Mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pedagang. 3. Memberi kesempatan yang sama pada setiap orang. 4. Menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi pasar. 5. Menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar. Dan yang terakhir, fungsi moral, mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.